Saudara-saudara terkasih, hari ini serentak gereja merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya tidak akan membahas tentang perbedaan karena kita sering mendengar, ya baru-baru ini sih, dulu kita tidak peduli ya ketika dikatakan hari raya kenaikan Isa Al-Masih. Saya tidak akan membahas perbedaan mereka ya. Karena memang gereja Katolik tidak mengenal hari raya kenaikan Isa Al-Masih. Sopo Isa Al-Masih, mbah orang ngerti, tetek wes gitu aja ya. Yang kita tahu adalah kenaikan Yesus Kristus. Selesai. Ya. Ini penting sekali karena supaya dalam peringatan ini gereja benar-benar berfokus bukan hanya kepada nama, tetapi kepada pribadi itu yang kita rayakan hari ini ya. Karena kita melihat ya sudah dari awal Yesus sampai akhir Yesus, ya sudah itu aja, jangan diganti-ganti namanya ya. Jadi kalau ada yang lain-lain ya sudah, kita tidak mau, tapi Yesus sendiri berkata, domba-dombaku akan mengenal suaraku dan mereka akan mengikuti dia dan mereka tidak akan mendengar suara orang lain karena domba-dombaku tentu tidak mengenal mereka. Domba-dombaku tidak mengenal di luar aku sang gembala. Bahwa kalau di sana sini mau disamakan ya terserah. Pokoknya yang pasti harus namanya Yesus Kristus gembalanya, tetek, tidak ada yang lain-lain. Mau orang menyamakan ya terserah. Ya itu haknya mereka, tapi kita harus hanya mendengar suara itu. Karena itu hari ini kalau kita benar-benar menjadi domba yang baik, gereja, Anda, saya, kita harus benar-benar mendengarkan suaranya. Lebih-lebih suaranya saat ketika dia naik ke surga, yang oleh gereja hari ini dirayakan sebagai hari raya. Karena seluruh bacaan hari ini bergandengan satu sama lain, tidak terpisah-pisah. Meskipun kita kesukaran untuk merumuskan kenapa ini dirayakan kayak hari Minggu sebagai hari raya, sementara kita ini tidak melihat Yesus yang naik ke surga. Mana? Ketika perayaan ini dirayakan mulai tadi malam sampai hari ini dan nanti sore, pertanyaannya, emang Anda ngelihat Yesus naik ke surga? Ngimpi dah? Kita tidak lihat. Ya. Tetapi yang melihat adalah para rasul, murid-murid Yesus pada waktu itu. Kalau kita melihat bacaan yang disajikan hari ini, mereka melihat Yesus terangkat ke surga. Sekali lagi murid-murid melihat siapa? Yesus naik ke surga. Bukan Isa Al-Masih ya. Saya katakan bukan Isa Al-Masih. Tetapi Yesus yang dilihat. Supaya iman kita ini teguh. Enggak ada nama di luar nama dia. Murid-murid melihat
sementara kita tidak melihat. Tetapi iman kita didasarkan atas iman para rasul. Iman yang didasarkan bahwa bukti para murid, para rasul melihat. Lalu bagaimana Romo kita yang tidak melihat? Kenapa harus percaya? Ya kalau para rasul bohong. Tetapi Yesus sendiri pernah berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun apa? Emang harus melihat dulu. Jangan kayak Rasul Thomas, kalau tidak melihat aku tidak akan percaya sekali-kali. Apakah Anda perlu bukti seperti itu? Berarti engkau gak dengar suara Yesus sendiri, gembalamu yang berkata adalah berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya kalau iman harus ada bukti, ya sudah nggak usah beriman. Engkau lihat, engkau tiap hari atau bahkan sekurang-kurangnya seminggu sekali, engkau merayakan apa? Ekaristi. Dan engkau setiap kali ditunjukkan hosti. Emang engkau lihat Yesus itu? Enggak. Ya. Tapi iman kita lah yang berbicara. Bukan bukti. Ya kalau itu dibuktikan sungguh itu benar-benar tubuh Yesus, darah Yesus. Emang engkau mau roti itu jadi daging, engkau emang mau ngemplok? Mikir-mikir, loh kita ini apa kok daging manusia dimakan? Itu kita tidak melihat, tetapi kita melihat dengan iman kita. Karena itu Yesus berpesan hari ini penting sekali supaya kita bisa melihat hubungan Injil dengan misteri kenaikan Tuhan Yesus yang kita rayakan. Kita yang sudah biasa mengingat kisah kenaikan yang diambil dari kisah para rasul ini, mungkin merasa batek ini tidak punya hubungan sama sekali dengan kenaikan Yesus. Kita tidak melihat peristiwa itu, tapi kita disuruh merayakan misteri iman ini. Lukisan kisah ini memang lebih memperlihatkan Yesus yang naik, diangkat. Dia berpisah dari murid-muridnya lalu naik ke surga. Lukisan ini begitu indah sampai orang lupa bahwa di sini iman kita disampaikan dalam bentuk gambaran. Peristiwa kenaikan ini sebenarnya berarti Yesus naik ke tahta Allah. Tadi dikatakan dia diiringi malaikat-malaikat dan naik ke surga. Ya. Dan dia duduk di mana? Di sebelah kanan Allah Bapa. Engkau jangan berpikir ini Bapa, terus Yesus duduk di sini, tidak akan melihat. Ya. Kau harus ngerti arti bahasa gambaran ini. Apa artinya? Yesus lalu didudukan di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau kau tangkap kata-kata ini letter luck, berarti engkau harus melihat sosok siapa? Allah Bapa, lalu sosok Yesus di kanan Allah. Berarti engkau melihat dua Allah, sementara Allah itu berapa? Satu, ya. Kok jadi bingung? Lalu yang aku imani mana? Allah Bapa itu atau Yesus? Engkau tidak akan melihat.
Karena Yesus sudah berkata, engkau hanya melihat Yesus saja. Yang dipakaikan bahasa gambaran dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, karena Yesus itu adalah anaknya Allah. Jadi engkau hanya melihat Yesus tunggal, tinggi. Dan Allah berkata bahwa segala kuasa surga dan bumi akan aku berikan kepada dia. Engkau akan hanya melihat Yesus seorang. Dan kita melihat tadi para murid apa? Menyemprot atau menyembah. Karek jawab tambahan gak iso. Ya, padahal jelas di kitab suci para mereka murid-murid mulai menyembah. Siapa yang boleh disembah? Hanya siapa? Tuhan. Dan kenapa Yesus disembah? Karena dia Tuhan. Sesimpel itu. Tidak ada manusia disembah. Petrus buat mukjizat, Paulus buat mukjizat, hebat. Tapi ketika disembah, Petrus berkata, kau jangan sembah aku manusia biasa seperti engkau. Tolak Petrus. Tetapi ketika Yesus disembah, apakah Yesus bilang, ojo aku mbok sembah, apa gitu? Enggak, dia diam. Orang berkata, diam tanda sesempal apa sesudu. Rek nambahi titik-titik ae gak iso iku lho. Ini kemana ini kita ini? Katanya mau dengar suaranya gembalamu. Bukan suara saya, suaranya Yesus. Ya. Saya tinggal ulang-ulang saja. Ya. Engkau hanya akan melihat Yesus saja. Engkau tidak melihat Bapa, karena apa? Bapa itu roh, tidak bisa dilihat. Sekali lagi juga Yesus berkata kepada Filipus, kepada Anda, kepada saya. Filipus. Kalau mau diterjemahkan sekarang, umat tandes ngono loh, ya. Pastor tandes. Kenapa engkau meminta supaya Bapa suruh tunjukkan? Filipus, engkau tahu. Yesus berkata sendiri, barang siapa melihat aku, dia melihat. Apakah perlu Bapa ditunjukkan? Karena Yesus sudah berkata, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Karena aku dan Bapa adalah satu. Ngapain juga harus ada Bapa? Engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Lah kalau mau di sedikit analogi lah, gembala utamamu siapa? Enggak, maksudnya di Keuskupan Surabaya, enggak di dunia ini. Ya. Siapa gembala utamamu? Bapak Uskup Vincentius. Ya. Lah kalau dia sedang merayakan Ekaristi di katedral, waktu yang sama, apakah engkau melihat itu ada di sini? Enggak. Yang ada di sini siapa? Motong. No. Engkau tidak melihat Bapak Uskup. Ya. Tapi karena kami ini diikat dalam satu imamat di dalam keuskupan, ya saya akan mewakili Bapak Uskup. Ya. Kan gitu. Jadi nggak bisa engkau melihat karena itu di dalam satu kesatuan. Tidak mungkin aku dipisahkan dari Bapak Uskup. Ya kan seperti itu. Jadi Anda tidak perlu melihat Allah Bapa kayak apa, nggak perlu. Kau mau melihat Allah yang roh, mana bisa kau pakai alat mikroskop yang canggih apapun, engkau tidak akan bisa.
Tapi ketika dia menjadi firman, menjadi manusia Yesus Kristus, nah kalau gitu yang jadi Yesus Kristus itu siapa sebenarnya? Siapa? Allah toh. Lah ngapain kau mau lihat Allah? Kau lihat Yesus sudah lihat Allah, Bapa. Sudah cukup. Karena itu dia mau menyempurnakan itu. Siapa sih yang diberi kuasa surga dan bumi? Ini melebihi kuasa-kuasa duniawi. Seorang raja, seorang presiden. Karena dia adalah penguasa segala sesuatu di muka bumi dan di dalam surga. Mau apa? Kuasa yang dahsyat. Karena kalau misalnya di sini di Indonesia, tentu yang punya kuasa yang mutlak adalah Bapak Jokowi. Tapi ketika dia datang berkunjung ke, udahlah ke Brunei sajalah. Tonggone dewe. Emang dia punya kuasa di Brunei? No, tidak punya, terbatas. Tapi Tuhan Yesus, dia penguasa segala-galanya. Kau mau presiden Ameriki, ndak ngurus. Kau mau jadi lurah di sini, akulah penguasa tunggal. Tuh Tuhanmu, siapa pribadi ini? Bukan sekedar nama. Ya. Tapi pribadi ini siapa sampai Allah mengangkat sama kekuasaannya. Loh, enggak ada loh. Hanya di dalam kekristenan tokoh yang paling hebat satu-satunya itu Yesus Kristus yang berani berkata begitu. Kau cari di tempat keyakinan lain. Tokohnya siapapun berani dia berkata seperti itu. Buddha Gautama, tokoh besar dalam agama Buddha, emang berani dia berkata begitu? Enggak engkau temukan, enggak berani. Siapapun dia tokoh hebat. Hindu pun juga demikian, gak ada yang berani janjikan seperti itu. Itu sebabnya kita tahu bahwa Allah memberikan hak penuh untuk mengadili, yaitu Yesus mengadili semua manusia. Gak peduli dia mau agama Hindu, agama apa, kayak kepercayaan atau apa, gak peduli, dia akan adili semua manusia. Jadi jangan berani-berani berkata emang kalau mati yang ngadili agama. Agama tidak bisa selamatkan engkau. Yang bisa selamatkan adalah hakim. Kalau Anda berperkara, ya, Anda mau dibebaskan atau tidak, yang bebaskan siapa? Hakim atau uangmu? Ya, atau uang sogokanmu itu? Ya kalau hakimnya memutuskan berdasarkan uang sogokan, dia pastilah itu hakim palsu, hakim gadungan. Hakim benar itu tidak mau disogok. Mau disogok apapun. Apalagi engkau sogok kebaikan. Oh no. Kebaikan-kebaikanmu tidak bisa nyogok saya untuk mengadili dengan adil dan bijak. Hanya Yesus. Ya. Coba kalau besok kau mati, ya, kalau besok lo ya, besok ojo saiki, ya, wedi kabeh. Ya. Besok kalau mati, emang kau mau? Tuhan akan nanya, dan kau bilang, Tuhan Yesus, agamaku kan Katolik. Peduli amat. Enggak ada lah agama tidak bisa selamatkan, karena agama yang mengajarkan sejauh batas moralitas, mengajarkan yang baik. Semua agama iya,
Tapi kita tahu semua yang baik belum tentu itu benar. Tidak ada. Yang mengajarkan kebenaran itu bukan agama, yang mengajarkan kebenaran adalah Tuhan sendiri. Karena Dia sang kebenaran. Kalau institusi, kalau manusia ditambah-tambahi, dikurang-kurangi, berarti mbojok itu. Itu sebabnya gereja kita didirikan bukan oleh paus, bukan oleh uskup. Gereja Katolik didirikan oleh siapa? Yesus Kristus. Beda kan? Yang lain-lain didirikan manusia, institusi. Oh no, gereja Katolik tidak mau. Petrus, aku akan dirikan gerejaku di atas batu karang ini. Yang bunyi Petrus atau Yesus? Berarti siapa yang dirikan? Yesus. Nah, kalau Yesus tadi diberi kuasa seperti itu, Dia juga akan memberikan kuasanya itu kepada gereja, kepada Anda, kepada saya. Dan sekali lagi, kuasa ini pertama-tama bukan kuasa duniawi, kuasa memerintah, tidak. Tapi Yesus diberi kuasa untuk menyelamatkan manusia. Jangan salah. Jadi kalau ada orang Katolik, wah kita diberi kuasa, enak pastor. Kalau gitu aku meyakini Yesus, engkau aku jadi kaya raya. Preyo wae. Nek kamu melok Yesus untuk itu. Dia tidak datang untuk itu, tapi untuk memberi keselamatan. Karena itu kita juga harus memperoleh kuasa itu untuk juga supaya banyak orang, tadi dikatakan pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah aku, dan yang percaya baptislah supaya mereka beroleh keselamatan. Apakah itu butuh kekuatan duniawi fisik? No. Yesus tidak berkata demikian. Sekalipun mungkin itu baik, kalau kamu tidak ikut kamu bisa masuk neraka lo ya. Itu maksa jengene. Enggak, Yesus enggak gitu. Ajarkan dengan lemah lembut, penuh hormat, dan beri dia teladan seperti aku telah melakukan segala sesuatu, ajarlah mereka. Tuh lihat. Emang Yesus pernah nampar orang, malah dia ditampar. Sementara kita ngikut Yesus, ngoplak ngaplok kiai bojone anake. Emang Yesus pernah nampar muridnya sekalipun dia dikhianati? Pernah dia tampar Yohanes? Tidak pernah. Pernah dia tampar Yudas? No, malah dia ditampar. Apakah dia membalas orang yang menampar dia? Oh no, dia berkata apa? Kalau engkau ditampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Ajur Romo. Memang. Melok Yesus memang kudu ajur. Ya. Karena ini bukan kuasa duniawi. Kuasa di duniawi kamu dikaplok, gak terima ngaplok, tak emplok kowe. Nah, lebih jahat lagi. Tapi Tuhan kita tidak seperti itu. Karena itu Dia minta kepada para rasul, kamu harus tinggal dulu. Kau mau mewartakan apa? Kalau Roh Kudus tidak diberikan, jangan-jangan engkau tidak mewartakan aku, tapi mewartakan dirimu sendiri. Ada seorang pastor atau pendeta berkhotbah, ya, 1 menit tentang Yesus, 1 jam tentang dirinya sendiri. No. Ya. Oh dulu saya begini, saya begitu, saya begini. Untuk apa kita sampaikan diri kita? Karena itu Yesus larang, jangan pergi kemana-mana. Tinggal dulu di Yerusalem sebelum kuasa dari yang dijanjikan Bapa
lewat aku berikan kepadamu. Itu artinya kamu bertekun dalam persekutuan, mohon Roh Kudus supaya kamu bisa mewartakan namaku, bukan mewartakan namamu, organisasimu, kelompokmu, keluargamu. Tidak, tapi mewartakan namaku. Dan itu butuh Roh Kudus. Maka Yesus berkata, tinggallah dulu. Jangan tergesa-gesa. Kau mau mewartakan apa? Itulah pentingnya Anda hidup berkomunitas. Penting ini berkomunitas dalam segala bentuknya. Tidak bisa Anda berdoa sendiri, Anda harus hidup doa dalam komunitas. Ekaristi ini komunitas, tidak bisa dirayakan sendiri. Aneh. Kok aja sudah berkumpul kok tidak bisa rayakan Ekaristi kok. Kalau pastornya nggak ada, emang kau mau ganti asisten imam? Nggak bisa. Itulah tandanya. Maka kita diminta bertekun. Mulai hari ini dan kemudian besok kita akan bertekun seperti kata-kata gembala utama kita. Tinggallah dulu di Yerusalem. Mintalah kepada Bapa supaya ia sungguh memberikan Roh Kudus melalui aku. Karena Roh Kudus itu hanya datang lewat aku. Karena itu ajak keluargamu, komunitasmu, gereja. Bertekun selama 9 hari mulai besok sampai nanti Pentakosta dijanjikan. Dicurahkan. Jangan Anda duduk-duduk di rumah. Wah, saya tidak bisa ke gereja, Romo jauh. Buat itu doa Roh Kudus. Mohon Roh Kudus. Dengan siapa? Anak istrimu dong. Dengan tetanggamu yang seiman. Jangan ngopah-ngopi terus tok ae. Ojo mendem terus ae. Aneh kita itu. Kita berbuat jahat tidak malu. Diminta untuk duduk bersekutu, doa, mohon Roh Kudus. Anda malas. Anda tidak mau, Anda tidak malu. Loh, aneh kan? Dan mintalah, minta apa? Roh Kudus supaya diberi kuasa. Karena apa? Yesus menugaskan kita, pergilah ke seluruh dunia. Bukan jadi kau kaya, bukan jadi kau pemimpin, enggak. Untuk mewartakan, maka hanya Roh Kudus itu sendiri yang bisa. Pernah selama ini Anda berdoa minta Roh Kudus? Boro-boro. Yang dijaluk ya kira rezeki Tuhan. Beri aku kesehatan, yuk bukan itu, tidak perlu. Tapi itu bukan untuk memberi kamu kesaksian. Memang kalau kamu kaya raya terus akan beri kesaksian tentang Yesus yang menyelamatkan, belum tentu. Tapi kan bisa untuk buat baik tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan engkau percaya pada Dia, Tuhan Juru Selamatmu. Selesai. Maka mari Bapak Ibu, saya mengajak mulai besok kita adakan novena Roh Kudus. Bertekun bersama gereja, bersama Bunda Maria 9 hari berturut-turut. Saya tidak peduli di sini mau diadakan atau tidak. Setiap Ekaristi harian mulai besok, mau pagi mau sore, kita akan bersama-sama mohon Roh Kudus agar kita diberi kuasa untuk memberi kesaksian tentang Yesus dan mengajarkan segala sesuatu yang telah Ia lakukan. Kiranya ketekunan kita di dalam memohon Roh Kudus dalam novena 9 hari, kita senantiasa juga diberi kuasa yang sama, sehingga semakin banyak orang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, Allah dan Juru Selamat kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara